teman-teman, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data dan suara. Apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua, faksimiles. Asal dari kata faksimil yang artinya menyalin, sama persis dengan aslinya. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin diuji. Yang ketiga, pager. Pager sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pager. Yang keempat, jaringan komputer, website, media sosial. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi data. Tujuan dari komunikasi data antara lain: A. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan menggunakan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. C. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentrasi maupun sentrasi. D. Mempermudah kemungkinan pengelola dan pengaturan data yang ada dalam sebagai macam sistem komputer. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. 1. Pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. 4. Letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. 5. Selalu rutin scan virus, rekomendasi sehari 2 kali. 6. HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. 7. Agar lebih baik HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game ini melalui file menjadi lemot. Hambatan ketika melakukan komunikasi data. A. Hambatan yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat utuh diterima receiver. B. Hambatan bahasa, yaitu pesan yang kita kirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver. C. Hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Apa itu teknologi komunikasi suara? Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis komunikasi suara. Yang pertama, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contoh, radio. Yang kedua, komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Contoh, orari. Yang ketiga, komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkaunya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya, editasi. Yang keempat, komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi. Jangkauannya terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh, rapi, intercom. Yang kelima, komunikasi radio panggil atau tagging system. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim, jarak jangkaunya terbatas. Contoh, pager F. Yang keenam, komunikasi telepon bersifat pribadi, murni
atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga. Jarak jangkaunya paling luas, contoh handphone. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara antara lain: A. Suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. B. Suara menjadi berbeda. Ciri-ciri komunikasi suara. 1. Hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. 2. Bersifat verbal atau langsung. 3. Tidak adanya visualisasi. 4. Adanya media penghantar suara. 5. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 6. Dapat dimengerti. 7. Memiliki frekuensi. 8. Digunakan untuk menyampaikan informasi. 9. Informasi yang dikirim dapat diterima. Syarat komunikasi suara. 1. Pengirim, transceiver, pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telek, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 2. Media transmisi, media yang digunakan untuk menyalurkan, mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima, receiver, pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telek, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita.